Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah. Qadiman wa hadithan ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta teramal dengan perbuatan, karena berkat karunia serta nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kemauan serta kesempatan untuk senantiasa bertolabul ilmi. Dan mudah-mudahan dengan bertolabul ilmi kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Setiap manusia itu pasti berusaha. Ada yang berusaha di dalam membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada juga yang berusaha di dalam memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Seperti di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-As'ari. An Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-As'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Toharoh itu setengah daripada keimanan. Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, dapat memberatkan timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya bisa memenuhi di antara langit dan bumi. Wassolatu nurun, dan solat adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun, dan sedekah adalah petunjuk. Wassobru diyaun, dan kesabaran adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran merupakan hujah atas kebahagiaanmu dan hujah atas kemalanganmu. Kullun nas yaqdu, setiap manusia itu berusaha. Fabai'un nafsahu famutikuha, ada yang menjual dirinya kepada Allah sehingga ia membebaskan dirinya dari api neraka. Au mubikuha, atau juga ada yang berusaha menjual dirinya kepada setan sehingga ia mendapatkan azabnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwasanya dari hadis ini maknanya setiap manusia itu berusaha di dalam membebaskan dirinya dari api neraka dan berusaha di dalam memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Maka barang siapa yang berusaha menjual dirinya kepada Allah, sesungguhnya ia telah memberikan dirinya, mengorbankan dirinya di dalam membebaskan dirinya dari api neraka. Tapi barang siapa yang berusaha untuk mengikuti setan dan hawa nafsunya, maka ia telah berusaha di dalam menjual dirinya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karangan Imam An-Nawawi. Di dalam karangan Imam Ibnu Rajab dalam
kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dijelaskan pula bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia pasti berusaha di dalam membebaskan dirinya dan berusaha di dalam memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Maka kita sebagai manusia tinggal memilih apakah kita mau berusaha di dalam membebaskan diri dari api neraka atau memilih di dalam membebaskan diri di dalam memasukkan diri ke dalam api neraka. Jadi ada dua pilihan di dalam hidup manusia. Apakah kita mau berusaha untuk senantiasa membebaskan diri dari api neraka atau berusaha untuk memasukkan diri ke dalam api neraka. Jika kita melihat kepada hadis tersebut, ada cara-cara atau ada amalan-amalan yang ringan tetapi akan memasukkan kita ke dalam surganya, akan membebaskan kita dari api neraka. Amalan-amalan ringan tersebut seperti bersuci atau toharoh, kemudian mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan subhanallah, kemudian sholat, kemudian sabar, kemudian sedekah, kemudian membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Maka dengan amalan-amalan yang seperti itu, amalan-amalan yang ringan tetapi terkadang dianggap enteng oleh kita, itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu. Karena amalan-amalan ringan tersebut jika dilakukan dengan dawam, jika dilakukan dengan berkelanjutan gitu, maka akan memasukkan kita ke dalam surganya dan membebaskan kita dari api neraka. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 111 dijelaskan bahwasanya Allah itu berjual beli dengan manusia, berjual beli dengan umat muslim. Ada orang muslim yang berusaha menjual dirinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan usaha itu atau menggantikan usaha itu dengan pahala surga. Kan tetapi ada juga yang menjual dirinya kepada setan, maka Allah akan menggantinya dengan azabnya, dengan siksaannya. Maka di dalam ayat tersebut dijelaskan bagi kita yang berusaha di dalam mentaati Allah, di dalam menjual diri kepada Allah, kita harus bergembira karena Allah lah yang paling menaati janjinya gitu. Jadi tidak ada yang bisa menaati janji selain daripada Allah, yang lebih menaati janji selain daripada Allah gitu. Maka kita sebagai umat muslim yang sedang berusaha di dalam membebaskan diri kita daripada api neraka dan berusaha di dalam memasukkan kita ke dalam surga, maka kita harus bergembira gitu. Karena Allah sudah berjanji ketika kita berusaha di dalam berjual beli kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan pahala surga dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam kitab tafsir karangan Imam Ibnu Katsir, bahwasanya ayat tersebut juga dijelaskan bahwa ayat tersebut Allah memberitahukan kepada manusia ketika manusia berjual beli kepada Allah dengan cara mentaatinya, maka Allah akan memberikannya surga. Kan tetapi ketika manusia berusaha di dalam menjual dirinya kepada setan, Allah akan memberikannya neraka atau azabnya. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita sama-sama berusaha di dalam menjual diri kita kepada Allah, di dalam menjual atau mentaati atas perintahnya dan menjauhi larangannya.
kita sebentar lagi akan memasuki ibadah kurban, dan itu kesempatan untuk kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengorbankan harta kita atau mengorbankan diri kita, kesukaan kita, mengorbankan hawa nafsu kita untuk senantiasa dikurbankan dengan cara menyembelih sapi atau menyembelih hewan kurban lainnya gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.